Bersepeda adalah kegiatan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Sebagai salah satu olahraga aerobik yang baik untuk jantung, tak jarang bersepeda dilakukan sembari berbincang atau menelusuri jalan baru di daerah tempat mereka bersepeda. Tetapi, kegiatan itu justru membuat teman kita yang satu ini mengalami kejadian mistis. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin gue, Willy Kurniawan. Hari itu, kita sebut saja Andi sedang bersiap untuk berangkat bersepeda bersama sepupunya Tanaka. Andi berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat itu tengah berumur 17 tahun. Ia sendiri sebenarnya tengah merantau ke kota Jambi bersama Tanaka. Mereka sedang menempuh tingkat SMA di jurusan IPA. Kembali ke topik. Jadi, Andi dan Tanaka yang tengah liburan berniat untuk bersepeda sambil melewati jalan-jalan yang belum pernah mereka lewati. Mereka berangkat sekitar pukul 2 siang dan langsung bergegas mengelilingi jalan-jalan di daerah sana. Nah, hari itu juga sebenarnya Andi diminta untuk menjaga rumah oleh orang tuanya karena mereka harus pergi keluar kota selama 1 malam. Berasal dari keluarga strict parent membuat Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi jalan-jalan. Untuk permulaan, mereka melewati jalan raya dan beberapa gang perumahan yang memang sudah pernah mereka lewati. Sesekali, mereka berhenti untuk mencari jalan di sekitar daerah sana sekaligus beristirahat. Dirasa sudah cukup, mereka pun mulai melewati jalan-jalan kecil bahkan daerah kebun-kebun yang ada di sana. Kebanyakan memang cukup rimbun dan teduh. Hal itu membuat Andi dan Tanaka semakin bersemangat. Entah sudah berapa lama mereka bersepeda, tetapi Andi dan Tanaka berhenti di depan sebuah hutan. Hutan yang sebelumnya tak pernah mereka temui. Andi yang merasa tidak nyaman, kemudian berniat untuk berbalik dan mencari jalan lain. Ditambah, suasana yang sunyi membuat curiga. Lain dengan Tanaka, memang menyukai alam dan justru bersemangat mengayuh sepedanya lebih dalam. Terjadilah sedikit perdebatan yang akhirnya dimenangkan Tanaka. Sebenarnya bukan dimenangkan, tetapi Tanaka menantang Andi untuk masuk sehingga tidak dikatai pengecut. Mereka pun akhirnya memasuki hutan itu dengan perlahan. Banyaknya pohon membuat mereka sesekali berpisah untuk mencari jalan yang lebih mudah dilewati. Awalnya, keadaan yang tenang tak mengganggu sama sekali, hingga Andi merasakan kejanggalan. Ia memperhatikan pohon-pohon dan medan yang dilewatinya. Ia merasa seperti mereka melewati tempat yang sama beberapa kali. Namun, Andi mengacuhkannya karena merasa bahwa hutan memang hanya berisi pohon, sehingga wajar jika terlihat mirip. Lambat laun, mereka merasa sudah terus berjalan lurus ke dalam hutan, memutuskan untuk berhenti dan berputar balik. Dari sini, Andi merasa bahwa kecurigaannya benar, karena ia menyadari bahwa ia melewati tempat mereka berhenti sebelumnya, karena ada sebuah pohon yang memiliki lumut di salah satu sisinya. Jadi, tanpa sadar, Andi memperhatikan sebuah pohon di dekatnya saat mereka beristirahat. Kalian tahu, kalau pohon memang kebanyakan ditumbuhi lumut yang bentuknya gak beraturan. Kebetulan, di sekitar sana, hanya pohon itu yang lumutnya membentuk seperti lingkaran. Merasa ada yang tidak beres, Andi meminta Tanaka untuk mencari jalan lain. Mereka yang awalnya lurus saja memutar arah ke kanan. Namun, tetap saja mereka melewati tempat yang sama. Entah sudah berapa lama, berapa kali mereka berputar. Tetapi masih belum ada tanda-tanda perkotaan. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dan gesekan dengan semak di sekitar sana. Andi dan Tanaka memasang posisi siaga, takut-takut kalau itu adalah binatang buas. Beruntung, yang mereka temui ternyata adalah 2 orang wanita berumur sekitar 30 tahunan yang sedang membawa baki di atas kepalanya. Mereka menggunakan kemben seperti orang zaman dulu. Rambutnya pun disanggul rapi. Andi dan Tanaka pun memutuskan untuk bertanya. Tanaka tanpa pikir panjang langsung mendatangi kedua wanita itu dan menanyakan arah jalan ke kota. Salah satu wanita itu menunjuk arah yang sebelumnya telah dilalui oleh mereka. Sebelum sempat bertanya lagi, namun kedua wanita itu sudah berlalu pergi. Mereka pun mencoba melewati jalan yang ditunjukkan sebelumnya. Ajaibnya, tak sampai 20 menit,
mereka sudah keluar dari hutan dan berada di area tak jauh dari rumah Andi. Saat mengecek jam, ternyata malam itu sudah pukul 11 yang mana daerah sana sudah sepi. Andi dan Tanaka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, Andi yang baru sampai di rumah segera bersih-bersih dan bersiap tidur. Namun, ia merasa tidak nyaman sama seperti perasaan sebelum memasuki hutan tadi. Andi yang orangnya memang cuek menghiraukan perasaan tersebut dan segera tidur. Ternyata, perasaan itu seperti bukan merujuk pada Andi, melainkan Tanaka. Mau tahu kenapa? Karena keesokan harinya, Tanaka terserang demam tinggi dan terus mengigau. Awalnya, mereka mengira ia hanya demam biasa dan hanya butuh istirahat dan obat serta kompres. Tetapi selama 2 minggu, ia belum juga sembuh. Orang tuanya sudah membawa Tanaka ke dokter, tetapi tidak ada apapun yang mencurigakan. Selama 2 minggu itu pun, Andi juga sering mengalami mimpi yang sama, yaitu berada di hutan tempat mereka tersebut sebelumnya. Akhirnya, Andi menceritakan apa yang mereka alami ke orang tuanya dan juga Tanaka. Oleh karena itu, orang tua mereka memutuskan untuk membawa Tanaka ke Vihara. Sesampai di sana, Andi dan Tanaka langsung ditegur oleh ketua Vihara. Beliau mengatakan bahwa mereka bermain terlalu jauh, terlalu dalam ke hutan. Mendengar itu, Andi tertegun. Ternyata dugaannya benar. Ia pun menanyakan perihal apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Kalian bermain terlalu jauh ke dalam hutan larangan. Jadi, kalianlah yang dipermainkan, ucapnya. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka seharusnya tidak dapat keluar dari hutan itu. Beruntung, mereka ditunjukkan jalan keluar oleh salah satu penghuni di sana. Itu juga karena mereka tetap menjaga etika dan tidak melakukan hal yang macam-macam. Tetapi, ternyata ada yang tidak suka dengan hal itu, sehingga ia mengikutinya sampai sekarang. Hal itulah yang menyebabkan Tanaka demam hingga 2 minggu dan sering mengigau. Andi sendiri ternyata memiliki penjaga yang cukup kuat. Beliau tidak menjelaskan siapa dan bagaimana rupanya, tetapi yang jelas, penjaga Andi membuatnya tidak mengalami hal yang sama seperti Tanaka. Beliau melakukan pembersihan kepada mereka berdua dengan menyiramkan air dan membaca doa. Kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam, mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing dan dibekali dengan air suci untuk minum dan dimandikan kepada Tanaka. Esok harinya, Tanaka benar-benar sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Andi juga tidak lagi mendapatkan mimpi yang aneh. Semua kembali seperti semula. Andi juga kembali pergi dan melanjutkan sekolahnya setelah liburan selesai. Ia belajar untuk lebih berhati-hati dan percaya pada kata hatinya. Segitu aja bahasan kita kali ini. Buat kalian yang punya dan ingin cerita kalian gue ceritain, jangan lupa kirim ke email di bawah sini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Gue Willy Kurniawan. Adios.